habis kena kapak. Oh, kalian kayak gini tuh aduh main di Roblox. Jangan kalian jangan nengok agak pagar rusak. Dari nego tak? Ada tadi. Tadi nengok itu pintu dah terbuka tadi. Oke teman-teman. Oh dia menarikan sampah ke sini tak? Kalian lagi ngapain? Nanti lagi ngapain juga. Kita di sini aja. Oke guys, kalian jadi tinggal kue. Serah aja lah. Kue. Ada apa tak payah lah. Nasi goreng aja kamu bikin. Kamu bikin nasi goreng aja untuk dia. Urat telur nanti tidak. Hari ini ayah capek banget. Angkat sana sini. Nah, pegang. Air, macam mana ya nak bawa laundry semua nak bawa air? Tak dapat. Ini let's go. Ya. Assalamualaikum. Oke. Contohnya kan ada satu sepakat ini. Habis selalu cuci kayak nggak dicuci loh. Siram ya? Iya. Hihihi, tahu ya. Aduh, nggak nimbang tadi padahal. Ayah jangan lupain HP, jangan lupain konsennya. Oke guys, tadi itu saya lagi kencing. Ayah mau mandi. Perasaan tadi ayah sudah mandi dah. Oh, ganti celana. Oke guys. Oke guys. Kita ada di tempat salon. Sekarang kalian mau sama siapa sih? Saya tukang salon nih. Teteng. Enggak, sebenarnya itu saya tukang es krim kue. Ayah. Karena ada update ya, tengok ayah. Update-nya. Wih. Update memori aja penuh. Di konten.
Masuk ke Facebook, YouTube bu. Dia langsung upload YouTube. Pandai, jajaran sekali aja. Langsung gue. Gak edit dulu. Kamu harus edit dulu ya. Tenenet. Ini. Selamat ulang tahun. Ini. Besok. Siapa mau kue angkat tangan? Siapa Bakon? Mau kue tak Kon? Bakon? Mau kue? Ah kocak banget. Dek, mau kue? Dek. Di dinding kamar itu mereka melihat ada jejak telapak kaki besar kali. Kaki itu nggak normal. Terus posisi jejak kaki itu di atas tinggi, hampir nyentuh langit. Apa mungkin Pak tuh pernah renovasi rumah kemarin ya? Tapi kok ukurannya nggak normal, itu besar, nggak pakai kaki manusia. Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Seperti biasa di malam ini aku datang kembali untuk menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part 284. Nah, kisah malam ini Wawa akan membuat kita bertanya-tanya nih tentang sejarah rumah yang kita tinggali sekarang. Kira-kira sebelum kita tinggal di sini, rumah ini tuh rumah kalian nih dulu tuh punya siapa? Dan jauh sebelum rumah itu dibangun, dulu itu tuh Oke guys, maaf ya ini berisik. Saya lagi nonton film hantu kue. Kalian udah siap? Kalian sudah buka puasa? Sudah atau belum? Sudah? Kalau sudah cepat klik. Oke. Sudah sampai. Sampak. Satu-satunya yang tinggal di sana. Nah, adalah kisahnya si Wawa dan juga keluarganya. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Angkat tangan. Kalau nggak sedot ini. Sudut rumah. Oke, Wak, jadi kisah yang kamu ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Yeay. Dapat. Halo Ira. Ira dan keluarganya sejak tahun 2017 sampai 2020. Gimana? Lumayan lama ya. Kocak. Masuk ke ceritanya aku mau memperkenalkan dulu keluarga Ira, Wak, ya. Nah, jadi keluarganya Ira ini terdiri dari bapak, ibu, dan juga 4 orang anak. Ira adalah anak sulung, terus dia punya 3 adik kecil, Wak, namanya Zaza, Rio, dan si bungsu El yang lahir di tahun 2022. Nah, selain itu, tantenya Ira yang bernama Tante Cici juga ikut tinggal bersama mereka di rumah itu, Wak. Jadi di rumah itu ada 7 orang yang tinggal ya. Nah, pada bulan Januari 2017, pas ibu ini lagi mengandung Zaza, bapak dan ibu memutuskan untuk pindah rumah. Nah, rumah baru mereka ini sebenarnya rumah lawas sih, rumah tua. Bangunannya udah tua dan ada beberapa bagian ini rumah rumahnya, yang perlu direnovasi. Lalu beberapa bulan kemudian setelah Jangan bilang rumah-rumah ya. aku langsung memboyong ibu Apes kentut. Ira, untuk bisa tinggal di rumah itu. Nah, pas mereka pindah ke sana, mereka merasa senang kali, Wak, karena Jorok kan? rumah baru itu terasa lebih nyaman lah daripada rumah. Baunya sebau apaan? Baru itu ada 3 Apek. kamar tidur, Apek. dapurnya juga Oke, luas apek. banget, dan hawanya Apek. juga segar karena Apek. Teng dong. ukuran rumah itu lumayan besar, cocok kali buat mereka yang akan segera menyambut anggota keluarga baru, which is Zaza, adiknya Ira yang bentar lagi mau lahirnya. Jarak Zaza sama Ira juga lumayan jauh. Si Zaza ini lahir di 2017. Nah, Semalam. kenyamanan tadi, Itu walaupun dulu mereka ah. yang Jangan lupa mandi dulu. sekali tinggal di sana. Tapi pas kami mau ngecek kamar utama yang nantinya akan menjadi kamar ibu bapak aku, disitulah perasaan mereka mulai gak enak, Wak. Kenapa? Karena di dinding kamar itu mereka melihat ada jejak telapak kaki besar kali. Kaki itu nggak normal. Terus
posisinya, posisi jejak kaki itu di atas tinggi, wah, hampir di langit kata si Wawa. Nah, tanda inilah aku maksud di awal tadi, wah, ada tanda jejak kaki. Karena mereka kan itu siapa tuh? Atau mungkin telapak kakinya Pak tukang auto renovasi rumah kemarin ya? Tapi kok ukurannya nggak normal, ini besarnya kalau nggak macet kaki manusia. Besar, nah kaki manusia sebesar-besar. Pasti besar-besar gemuk pula. Dan kenapa jejak kakinya cuma satu terus nempel di dinding setinggi itu? Nah, keberadaan telapak kaki itu membuat suasana rumah tiba-tiba langsung tegang. Ketakutan semuanya nih. Di situ bapak bilang, udah itu pasti telapak kaki tukang. Kocak. Renovasi rumah kita. Kali ini cuma dibersihinnya. Udahlah, baikan aja lah nanti biar bapak bersihkan kata bapak. Tapi kok besar kali Pak, nggak macam kaki manusia. Udah bersihin aja. Udah tuh akhirnya sesuai dari pesan bapak, mereka pun nggak ambil pusing sama telapak kaki itu. Bapak segera langsung membersihkan si kaki itu, sementara yang lain lanjut berberes-beres rumah. Nah, setelah telapak kaki itu bersih, wah, tidak ada dari mereka yang mau ngebahas soal kejanggalan itu tadi. Sampai pada suatu hari, teror demi teror pun mulai menghantui rumah mereka. Ya. Jadi ceritanya nggak lama Oke guys, sabar. Ini sangat susah. Kehadiran Zaza tentu juga menambah kebahagiaan di keluarga. Sini. Tapi sayang, Kita. nggak ada yang tahu kalau ternyata di Oke. tahun 2019, Basket itu. Zaza lah anak pertama yang mengalami teror pertama di rumah itu. Jadi ceritanya, pada suatu malam pas mereka nih lagi Oke. Siapa lagi nih kalau ginian? Zaza ini nangis kencang kali, nah dia macam orang yang ketakutan, histeris dia, wah tiba-tiba. Nah waktu itu Zaza Nyam. sama bapak ibu, wah. Nah bapak Siapa ibu tuh? langsung mendekatin Zaza dan berusaha untuk menenangkan dia. Udah nak, tenang Zaza, kenapa kok tiba-tiba nangis? Tenang, ada bapak ibu. Sambil masih menangis sesenggukan, Zaza menunjuk ke arah lemari dia. Takut nunggu atas lemari. Aku mau keluar katanya. Nah pas bapak sama ibu noleh ke atas lemari itu, di area lemari lah, mereka nggak nemu apa-apa. Tapi gara-gara si Zaza ini masih terus nangis, akhirnya mereka pun segera membawa si Zaza keluar nih ke ruang tamu. Sesampainya di ruang tamu, tangisan Zaza langsung berhenti, langsung tenang dia. Dan setelah Zaza udah mulai agak tenang, baru bapak sama ibu ngajak dia masuk lagi, ngantuk mau sama bapak aku nih dia ya kan, masuk kamar lagi lah. Nah pas Zaza diajak balik ke kamar, nangis lagi anak ini. Wah nggak mau Zaza, nggak mau masuk, Zaza mau di sini aja. Kenapa nggak mau di kamar? Nak ada apa? Takut masih juga nunggu di arah lemari. Zaza nggak mau di kamar katanya. Di kamar nggak ada apa-apa kok. Yuk kita tidur lagi. Nggak mau. Nangis terus si Zaza kan. Bapak sama ibu pun masih terus tuh nanya-nanya sama Zaza. Kenapa kamu takut apa? Kamu lihat apa? Sebenarnya si Zaza tengok di kamar ya kan. Tapi di situ Zaza cuma nangis aja. Dia nggak mau jawab pertanyaan sama bapak yang waktu itu tuh. Butuh waktu lama untuk bapak dan ibu menenangkan Zaza, wah. Baru setelah setengah jam berlalu, suasana udah agak mulai tenang. Zaza diajak dipujuk masuk ke kamar. Udah pagi. Dia kan baru dia masuk. Ini nggak ada siapa sekali tengok ya kan. Masuk tidur. Nah, keesokan paginya pas orang semua udah pada bangun nih, bapak sama ibu nanya ke Zaza, wah diam-diam, bapak pelan-pelan. Zaza, tadi malam Zaza kenapa kok tumben nangis kayak gitu? Ada apa? Zaza lihat apa di lemari kamar, nak? Kata mereka. Nah, mendengar pertanyaan itu Zaza menggeleng kepala. Enggak, ketakutan gitu adik aku. Dan awalnya Zaza masih nggak mau jawab apa-apa nih. Sampai akhirnya setelah bapak dan ibu ini mendesak berkali-kali, barulah si Zaza ini bilang, tadi malam di atas lemari ada perempuan, rambutnya panjang. Kata gitu, hah? Perempuan? Pakai baju apa dia? Kata ibu, merah bu. Dia pakai baju merah. Oh, jahat apa baik? Maksudnya ibu tuh mau tahu ekspresi wajahnya kan. Kalau jahat kan paling mukanya marah, kalau baik kan biasa aja gitu. Yang jahat atau baik? Kenapa? Surat di mukanya nih. Dengar jawaban itu, langsung cemas ibu, wah. Siapa perempuan baju merah yang Zaza maksud nih? Sebelum kamu tinggal di sini nggak pernah ada apa-apa. Dan waktu itu ibu tuh langsung percaya sama ucapan si Zaza. Ibu langsung yakin kalau perempuan yang Zaza lihat itu pasti bukan manusia, hantu tuh pasti ya. Kayak ada. Nggak lama setelah teror itu terjadi, perlahan-lahan wah sifatnya adik aku nih, nak, kata sifatnya Zaza ini langsung berubah. Yang biasanya dia selalu semangat ikut sholat bersama mereka, sholat jamaah di rumah tuh, mendadak jadi nggak mau sholat, nggak mau. Bahkan lebih parahnya lagi, Zaza ini langsung nangis, langsung jerit-jerit, langsung histeris. Dia setiap kali ngelihat ibu tuh sholat. Zaza ini selalu melakukan apapun untuk menahan gerakan sholat ibunya, wak. Jadi setiap kali baru aja ibu tuh Allahu Akbar, udah teriak-teriak si Zaza tuh, wah histeris lah dia, wak. Nggak biasanya kayak gitu. Zaza ini tuh bukan tipe anak
yang nggak bisa ditinggal mamanya, Wak. Mama masak, mama kerja pun dia biasa aja sendirian. Ini kalau tiap kali mama sholat, dia nangis, dia marah-marah. Ditarik-tarik mama ruku, ditarik, bukan dia nangis histeris lah gitu kan. Nah, waktu mama itu udah selesai sholat, kalau tahiyat akhir, baru ya tenang. Nah, sikap Zaza yang aneh ini, Wak, terus terjadi berulang-ulang kali, kata si Wawa. Sampai akhirnya pada suatu hari pas nenek lagi berkunjung ke rumah mereka, Wak, nenek juga melihat sendiri gimana sikapnya Zaza yang langsung ngejerit-jerit setiap kali butuh sholat. Akhirnya dengan sigap nenek pun langsung ngegendong si Zaza. Nenek udah tahu ada yang nggak beres sama anak ini, langsung lah dibacakan doa-doa sama nenek. Alhamdulillahnya sejak didoakan sama nenek, kondisinya Zaza pun berakhir-akhir. Zaza tuh udah nggak pernah lagi lah histeris setiap kali lihat ibu sholat. Sempat dia kayak gitu. Cuma sayangnya teror yang menghantui keluarga mereka itu nggak berhenti di Zaza aja, nggak berhenti selesai sampai situ aja. Karena sesaat kemudian teror selanjutnya mulai jadi lagi. Itu. Semua apa sih? Yuhu. Mau di styling gimana bro? Gue syuting sehari aja di styling di pagi hari. Untuk nih. Nah, jadi ceritanya pada suatu malam, Wak, pas mereka ini lagi siap-siap mau tidur, ibu sempat pergi ke dapur bentar untuk ngambil segelas air minum buat dibawa ke kamar. Jadi ibu ini memang sering tahu sama malamnya dia nggak perlu jauh-jauh ke dapur, ada standby lah air minum dekat kamar. Nah, sesampainya di dapur, ibu lihat ada teko, Wak, teko yang ditaruh di atas meja makan sudah dalam keadaan terbuka. Tutup tekonya segeletak gitu aja, Wak, di atas meja ya kan. Nah, di situ ibu mikir itu perbuatannya bapak. Nah, makanya waktu ibu balik ke kamar, ibu langsung negur bapak. Pak, tadi waktu bapak ambil air minum di dapur, bapak lupa tutup tekonya ya. Untung ibu lihat, kalau tekonya nggak ketutup takutnya nanti kemasukan cicak, Pak, kata ibu. Dengar itu bapak bingung. Ah, bapak nggak ada ngambil air di dapur, Bu. Dan kalaupun bapak ambil air, ngapain? Bapak buka tutupnya tinggal dituang aja. Iya juga, Pak, ya. Tapi Pak tadi aku melihat tutup tekonya nggak ketutup, Pak. Mungkin Cici itu mungkin. Cici tantenya Wak ikut tinggal sama mereka, Wak. Nggak mungkin, Pak. Cici udah tidur dari tadi. Udah, daripada ibu bingung, kita cek CCTV ya. Pak, cek ya, Pak, kata ibu kan. Pas bapak sama ibu ngecek, Wak, hasil rekamannya langsung bikin mereka merinding. Ternyata si tutup teko itu terbuka bukan karena ada yang buka, Wak, melainkan karena tutup ya, Nek. Aduh, merinding aku. Terpental. Ini kan tutup teko, Wak, dia terpental. Baru gini, jadi naik baru turun gitu loh, Wak. Bukannya karena rapat terus ibu lewat kesenggol tumpah, enggak, betul-betul diam, hening. Gitu. Ada CCTV-nya, jelas sekali, Wak. Ada CCTV-nya. Ira ngeliatin sama kami. Sumpah, Wak, ada nampak jelas sekali meletak. Ya Allah ya Robin. Tadi mau itu bapak langsung istighfar, astagfirullahalazim. Katanya kenapa tutup teko bisa kepental sendiri kayak gitu, Bu? Udah gak betul rumah nih. Makin berani mereka kayak ini, Bu. Kata bapak kan. Ibu bilang, iya Pak, ya kenapa Pak? Ya terus kita harus kayak gimana nih, Pak? Kalau dibiarin terus takutnya mereka malah menjadi-jadi. Kita harus kecil-kecil loh semua, kata ibu. Apa ada, Bu, kenalan orang yang paham soal urusan-urusan kayak gini? Namanya Pak Dharma. Kenal ibu kan? Nah, besok kita undang aja lah Pak Dharma ke rumah ya, Bu. Kata si bapak. Udah lah tuh, akhirnya singkatnya keesokan harinya, Wak, Pak Dharma pun datanglah itu ke rumah setelah diajak bapak kan. Nah, Pak Dharma minta izin untuk keliling rumah tuh, ngecek kondisi sekitar rumah kami. Pemeriksaan itu dilakukan secara menyeluruh sampai ke setiap sudut rumah dimasukin sama Pak Dharma. Dan setelah selesai, Pak Dharma pun segera menghampiri si bapak untuk melaporkan temuan. Pak Dharma bilang, Bapak, dulu sebelum rumah ini dibangun, lokasi rumah ini masih hutan belantara, hutan lebat. Ada banyak makhluk halus yang menghuni hutan itu. Dan saat lokasi ini sudah dibangun perumahan, makhluk-makhluk itu gak ada yang mau pindah, Pak. Alhasil sampai sekarang mereka masih juga ada di sini. Terus mereka ikut tinggal bersama kalian di rumah ini. Dari apa yang saya lihat, setiap sudut rumah ini, Pak, ada penunggunya. Mereka nggak bisa diusir karena memang dari dulu mereka udah tinggal di sini sejauh sebelum bapak sama ibu tinggal di sini. Dengar itu kaget bapak. Oh, berarti kejadian semalam waktu tutup teko terpental tuh gara-gara ulah mereka juga tuh, Pak. Yang saya lihat sih iya, karena kayaknya tadi malam mereka melihat ada banyak makanan terbuka di atas meja. Mereka pikir makanan itu sengaja disiapkan buat mereka. Jadi besok makanan jangan lupa ditutup ya. Memang dekat CCTV itu nampak ada makanan-makanan gitu. Lupa ditutup pakai tubing saji. Bapak harus bilang, oh baik Pak Dharma, terima kasih sarannya. Tapi untuk jangka panjangnya gimana, Pak? Apa yang harus kami lakukan? Kalau untuk mengusir mereka jelas itu udah nggak bisa. Tapi saya bisa bantu untuk memagari rumah ini ya, biar mereka nggak ganggu lagi.
Nah akhirnya bapak ya udah nurut-nurut aja waktu itu Nat, sama sarannya Pak Dan. Bapak nggak tahu pasti nih gimana detail proses pemagaran itu, tapi yang jelas setelah rumah itu selesai dipagari. Oke guys, kayaknya sampai sini aja video kita. Ya sudah, bye bye.